Ibu sekalian, walaupun berbeda partai, dulu partai saya, ya, apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, terobosan-terobosan seperti itu perlu. Bayangno, tidak ada tokoh politik yang membela kita, ya, DPR khususnya di provinsi kabupaten, KBN itu membela kita mati-matian. Ya, Gubernur Jawa Barat itu luar biasa langkah-langkah bagaimana apa namanya studi tour ya harus hubungannya kayak belajar kan gitu kan. Mas saya ya, Mas Dwi kan gitu. Kabur mencar tuh di Bali mencar gak tahu tak model studi apa namanya. Contohnya kalau di kebun binatang, bagaimana anak-anak ini nanti minimal tertarik untuk pemberdayaan burung langka. Kan itu juga duit. Orang saya ada sekarang usaha memberdayakan burung cicak rowo, burung jalak Bali. Cuman, nah ini belum kita panggil. Prosedurnya rumah bener, Mas Pak, bener juga prosedurnya rumah terlalu bertinggi-tinggi. Padahal kita ini yang penting kan mainstreamnya itu, niatannya kita kan bagus, memang bertinggi-tinggi. Nah, ini mulai lah, karena saya sudah usaha seperti itu, mau kita reformasi lah. Jadi kemarin saya didatangi permintaan kita BKSDK ruwet, izin ruwet di setengah mati. Mari mau mati sih dirgani hospital kan. Nah, pas itu kurungan dokes mati. Yesus. Mati apa ya? Dulu kalau lama di kurungan nggak bisa terbang ngantol di kolam nggak ketemu mati. Juta hilang terus. Kurungan dok. Birokrasi nggak berubah bener kok. Ya saya menjalankan perintah Pak Budi, maaf, tapi suwi. Waduh, model birokrasi seperti ini. Ini apa? Alami komisi berapa ya? Ya nanti itu udah dengan saya juga ini. BKSDA itu. Niatan kita ini bagus ya untuk lingkungan hidup pemberdayaan pelestarian burung-burung langka itu. Jadi saya sudah punya 8 pasang. Niat saya memang bagaimana bisa melestarikan burung-burung. Di sama kiri kan banyak itu burung perenjak. Ya Mas Haji Taufik ya di rumah-rumah itu sekarang mana ada itu kan? Ini kan menjadi tanggung jawab kita supaya anak cucu kita ini tahu ya. Ini bukan warisan tetapi titipan. Dunia ini bukan warisan kita tapi titipan dari anak cucu kita. Ini yang perlu kita garis bawahi. Selanjutnya dari fraksi PKB, monggo. Ini Mas Arbi tadi ditanyakan nomor HP-nya, mohon izin diminta oleh DPR Jemberana dari fraksi PKB. Tapi saya suruh ngasih mohon izin tadi. Kalau yang lain redek saya sampai. Nah, monggo Mas Arbi, ini anak muda ini yang juga integritasnya luar biasa. Mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun ke depan jadi Bupati Banyuwangi. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Asita beserta PABD dan Bapak Ibu anggota Penggar DPRD Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan kepada kami. Awal pembicaraan dan pembukaan kami berbicara negara ini dibatasi oleh 2 hal. Pertama, SDM yang relatif rendah dan SDM yang relatif tinggi. Ketika berbicara SDM rendah, maka pola pikir dari sumber daya manusianya adalah soal ekstraktif. Ekstraktif ini hanya mengandalkan sumber daya alam saja atau mengeruk dari sumber daya alam.
Seperti yang kita ketahui bahwa konglomerat-konglomerat yang ada di Indonesia ini berasal dari batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Maka program dari pemerintah pusat ini adalah soal hilirisasi, yang berarti itu adalah ekstraksi, eksplorasi terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kalau berbicara sumber daya manusia yang tinggi, mereka berpikirnya soal capital market. Ketika berbicara capital market, contohnya adalah Nvidia, Google, atau program-program sejenisnya. Dan negara maju biasanya berpikir pada manufacturing. Seperti hari ini yang dilakukan oleh Jepang, Korea, itu semua dari manufacturing. Maka dari itu, apa yang harus kita perbaiki pertama untuk menuju Indonesia Emas 2045, maka kembali lagi yang dikatakan Bu Yayu itu benar, adalah soal pendidikan. Soal pendidikan adalah roda dari inovasi, roda dari kreativitas, sehingga membentuk pola pikir baru, membentuk paradigma baru, bertransformasi, tidak hanya sekedar berpikir mengeruk sumber daya alamnya saja, tapi bagaimana memanfaatkan manusianya sebagai bukan lagi sumber daya manusia, tapi human capital yang bisa dikembangkan selanjutnya. Maka dari itu, di forum yang terhormat ini saya ingin menanyakan bagaimana transformasi hari ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, dan kalaupun diperpendek kembali adalah bagaimana menyongsong 9 prioritas dari Bupati Kabupaten Banyuwangi. Apakah program ini sejalan dengan peningkatan produksi pangan dan lain sebagainya? Karena ketika berbicara produksi pangan, saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Pak Ilham hari ini, lagi menumbuhkan petani-petani muda supaya mau bertani dengan teknologi-teknologi yang mungkin bisa menjadi daya tarik atau pemicu yang pimpinan tadi sampaikan, supaya pemuda-pemuda ini akan minat dan mau akan bertani. Nah, tapi ini harus ada indeks pembangunan manusianya bagaimana? Apakah itu hanya sekedar angka saja, tapi tidak berdasarkan aplikatif, implementatif, atau bagaimana? Nah, hari ini di sektor pangan isunya lagi tidak baik-baik saja, pimpinan Pak Sekda. Kenapa? Dari kami kemarin berdiskusi dengan Perpadi, Persatuan Penggilingan Padi Indonesia, itu harga gabah hari ini menyentuh 8.000. Harga gabah menyentuh 8.000, sehingga para produsen, para pengusaha penggilingan padi itu tidak lagi menggiling gabah. Kenapa? Karena ketika digiling dengan rendemen 50% saja, maka harganya hampir menyentuh di angka 17.000. Ketika menyentuh harga 17.000, maka ini kita akan ditangkap penggilingan padi itu karena melebihi harga HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, yang hari ini 12.500 sampai dengan 15.800. Maka para penggilingan padi ini hari ini tidak produksi. Ketika kita menghitung berapa jumlah pekerja yang ada di situ, kemungkinan jumlah pekerja yang ada di situ hampir ribuan. Maka kemarin saya sudah telepon kepada Pak Ilham lagi mengurus ke pusat, tapi apakah peran Bulog yang hari ini tidak bisa menstabilkan harga supaya harga kembali normal? Memang ini menjadi buah simalakama, ini yang diuntungkan adalah petani. Kalau misalkan harga diturunkan, petani juga akan dirugikan. Tapi setelah kami menelisik dan mencari informasi, peningkatan ini dikarenakan hama tikus. Nah, maksud kami adalah bagaimana peran pemerintah daerah supaya ekonomi daerah ini berjalan. Nah,
Yang kedua, ada beberapa penopang ekonomi. Yang ketiga, ada penopang ekonomi yang untuk khususnya Banyuwangi. Pertama adalah pertanian, yang kedua adalah perikanan, yang ketiga adalah ekonomi kreatif UMKM. Apakah saya terlewat atau bagaimana? Di PPAS, karena ini mungkin pembahasannya langsung di PPAS, apakah saya terlewat atau bagaimana? Sepertinya belum ada kebijakan fiskal yang untuk mendorong tiga hal ini. Bagaimana pertaniannya, bagaimana perikanannya, bagaimana ekonomi kreatif UMKM. Mungkin bisa dijelaskan, kalaupun saya terlewat membacanya, ya mungkin dari penjelasan itu kami akan lebih mengerti. Yang keempat, tadi ada beberapa efisiensi yang hari ini kita lakukan. Efisiensi ini tidak hanya sekedar memangkas dari perjalanan dinas, tidak hanya sekedar memangkas dari kegiatan-kegiatan lain sebagainya. Nah, isu ini ketika berbicara efisiensi kemarin, isu yang menyebar adalah soal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang mungkin terlewatkan oleh kita karena ini kita, katanya pimpinan tadi, kita adalah satu bagian pemerintah Kabupaten Banyuwangi, mungkin tidak diukur valuasinya dari kegiatan-kegiatan festival-festival yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Contoh, misalkan kita mengadakan acara Tour de Ijen. Tour de Ijen memang menggunakan kos, menggunakan biaya, tapi ketika publik diberikan informasi bahwa ketika Tour de Ijen ini memasang billboard, memasang baliho di luar negeri dengan biaya sekian, dan kita hanya mengeluarkan untuk Tour de Ijen hanya 5 miliar, mungkin ini lebih efektif memperkenalkan dan efisien memperkenalkan Banyuwangi ke mancanegara daripada kita harus memasang baliho di Italia misalkan. Kita memasang seperti dulu kita dapat apresiasi memasang gandrung di bis gitu. Nah, ini kita perlu informasi valuasi yang kita keluarkan 5 miliar, tapi efek yang kita dapat mungkin lebih dari 10 sampai 20 miliar. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini tepat, melakukan Tour de Ijen, BIC dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, PAD. Kami belum melihat PAD hari ini adalah hanya berkisar pada retribusi dan pajak saja, tapi kami tidak melihat potensi-potensi aset-aset kita yang hari ini tidak atau terbengkalai. Bagaimana nilai dari aset-aset kita? Misalkan aset-aset kita itu dipergunakan dengan baik, disewakan atau bagaimana? Sehingga ketika kita berbicara hari ini proyeksi, misalkan ketika aset-aset ini diproyeksikan, kalau tersewa semua, kalau dimanfaatkan semua, maka kita mendapat tambahan PAD 500 miliar, katakan seperti itu. Tapi hari ini kita masih belum bisa mengetahui itu, berapa sih proyeksi aset-aset yang hari ini tidak terpakai, berapa sih kalau aset-aset ini mungkin bisa disewakan. Begitu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.